bisa mengapresiasi kehadiran adik-adik di sini. Nah, sebelumnya agar kegiatan kita ini Pacak berjalan dengan baik, Pacak perlu berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di sini Ayu nak nanya apakah adik-adik pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Ayo jelaskan dulu. Jadi konseling kelompok itu merupakan layanan bantuan yang diberikan dalam suasana kelompok yang dan kita lakukan ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok di dalam tujuannya agar kita memahami permasalahannya dan kita bahas. Tentu kita baca nanti solusi jadi masalah tersebut. Kita baca saling berbagi pengalaman di sini dan kita baca pula saling mendukung. Dan juga adik-adik tidak perlu khawatir apa yang kita sampaikan dalam kelompok ini, dalam kegiatan ini, juga akan sampai kepada pihak ANOB, kecuali atas izin jadi adik-adik. Dan juga adik-adik diharapkan dapat sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan jadi pihak ANOB. Dan adik-adik dapat terbuka menyampaikan apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan. Dan juga adik-adik harus saling menghargai karena kita di sini kelompok. Jadi ketika ada kancing yang ngomong kita harus mendengarkan dan tidak boleh motong pembicaraan pas ada kancing yang sedang ngomong. Dan juga kegiatan kita ini akan tetap mematuhi norma dan juga aturan yang berlaku di masyarakat. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Baik, untuk metodenya kita gunakan di sini tanya jawab, diskusi, saling berbagi pengalaman, saling mendukung, dan juga latihan-latihan sederhana yang Pacak bantu kita mengatasi masalahnya dan kita bahas. Di antaranya modeling, role play, dan juga kegiatan lainnya yang Pacak kita lakukan. Bersedia? Bersedia. Baik, sebelum itu agar kita lebih kenal lagi, agar kita lebih akrab lagi, kita berkenalan terlebih dahulu. Mulai dari Ayu dulu, perkenalkan nama Ayu Nabila Zahira. Kalian boleh panggil di sini sebagai Ayu Nabila. Di sini Ayu sebagai konselor kalian. Selanjutnya perkenalan menjadi anggota kelompok. Nanti perkenalannya dengan rangkaian nama. Dimulai dari adik yang pertama dulu akan menyebutkan namanya. Nanti dilanjutkan dengan adik yang keduanya, tapi harus menyebutkan nama teman sebelumnya. Begitu seterusnya sampai ada yang paling ujung. Dimulai dari sebelah kiri dulu, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tricitra. Citra Pania Rizky. Citra Pania Rizky Queen. Citra Pania Rizky Winara Angel. Citra Pania Rizky Winara Angel Keila. Citra Pania Rizky Winara Angel Keila Cynthia. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik sudah tahu nih nama-nama anggota kelompoknya masing-masing di sini. Nah, sebelum lanjut ke tahap kegiatan inti kita, Ayu nak nanya dulu, apakah adik-adik siap untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya? Siap. Nah, sebelum itu, Ayu nak adik-adik sampaikan satu perasaan adik hari ini. Boleh sampaikan perasaan adik-adik yang adik-adik rasakan hari ini. Dimulai dari sebelah kiri dulu, dari sini dulu. Senang. Sedih. Senang. 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 Baik, terima kasih adik-adik. Selanjutnya, Ayu nak adik-adik nyampaikan satu permasalahan ataupun satu topik yang nak adik-adik bahas yaitu kegiatan kita hari ini. Dimulai dulu di Citra dulu. Masalah pertemanan. Pertemanan. Baik, terima kasih adik-adik. Selanjutnya, agar suasana kita lebih cair lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ikuti dulu jadi Ayu ya. Kalau Ayu ngomong tepuk satu, jadi kita tepuk tangan satu kali. Kalau Ayu ada ngomong tepuk, jangan tepuk ya. Tepuk 1, 5. Sekali lagi, masih ada yang belum fokus. Tepuk 1, 3. Baik, jadilah mulai konsentrasi ini di sini. Baik, selanjutnya Ayu nak nanya lagi, apakah adik-adik sudah jauh lebih siap untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya? Siap. Baik, sebelum masuk ke tahap kegiatan inti kita, Ayu nak adik-adik sampaikan satu dukungan positif untuk kanconya ada di sebelah hari. Dimulai dari sini dulu. Semangat jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Boleh diulangi lagi ya? Jangan pantang. Ya, boleh dulu diredam dulu. Jangan pantang menyerah. Semangat, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Semangat jangan putus asa. Semangat jangan putus asa. Baik, terima kasih adik-adik. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kegiatan inti. Nah, di sini adik-adik boleh sampaikan permasalahan
permasalahan ataupun topik yang adik-adik bahas dalam konseling kelompok hari ini. Dimulai dari Citra dulu. Masalah pertemanan. Masalah pertemanan. Masalah pertemanan. Masalah pertemanan. Pertemanan. Baik, jadi karena semuanya di sini menyebutkan masalah pertemanan, kita akan bahas masalah pertemanan. Nah, di sini siapa yang ingin lebih rinci menjelaskan masalah pertemanan? Saya. Kepada Kayla, dipersilakan. Aku akan menceritakan tentang pengalaman kancaku yang kita hidup dengan dia tapi dia tidak dengan kita. Kita merasa nemak kan nih, padahal dia hidup tapi nyatanya dia tidak dengan kita. Jadi kita harus jaga jarak kan. Lebih baik kita jaga jarak pada itu kita digosipi kanco, dia mata-mata kanco untuk gosipi kita. Mungkin itulah. Baik, terima kasih Kayla. Selain Kayla, ada lagi yang nggak lebih rinci jelaskan masalah pertemanan? Oke. Baik, kalau tadi kan cuma Kayla yang menyebutkan lebih rinci masalah pertemanan. Nah, apakah Kayla bersedia kalau masalah Kayla ini kita jadikan fokus pembahasan hari ini? Bersedia. Baik, kalau Kayla bersedia, boleh Kayla lebih rinci lagi menjelaskan mengenai masalah pertemanan yang Kayla alami. Masalah pertemanan tadi merasa nemak gitu kan, kita hidup dengan dia tapi dia tidak dengan kita. Dia mata-mata kanco untuk nyatain kita, merasa kita apa kita serendah itu di mata dia nyatain kita. Baik, jadi Kayla itu terluka bukan hanya karena omongan ataupun perkataan Obe. Kayla itu terluka karena sikap jadi kanco Kayla nih, karena sebelum Kayla percaya dengan dia. Betul? Betul. Jadi saat itu tuh apa yang Kayla rasakan? Sedih, marah, kecewa. Apa yang membuat Kayla merasa marah? Perkataannya etika. Jadi saat itu Kayla merasa sedih, marah, kecewa, dan juga merasa dikhianati saat itu oleh orang terdekat Kayla. Baik, apakah masalahnya itu masih sering Kayla ingat sampai seperti ini? Masih. Ketika mengingat kejadian ini ataupun permasalahan ini tuh apa yang terjadi dengan Kayla? Marah. Selain marah? Marah dan kecewa atas tingkah laku. Ya. Apakah selain itu ada lagi ketik? Jadi apakah permasalahan ini tuh cukup mempengaruhi aktivitas sehari-hari Kayla? Cukup. Apakah permasalahan ini tuh pernah membuat Kayla itu kehilangan semangat terutama di sekolah? Pernah. Boleh diceritakan? Kita pernah merasa tidak dianggap di kelas. Dia yang mata-mata kanco untuk ngosipi aku. Aku merasa sunggang di sekolah. Tapi dia dengan aku. Jalani deh. Ketika dia tuh mata-mata ikan tuh apa yang Kayla rasakan saat itu? Sedih, kecewa, merasa tidak dianggap. Tapi fokus cewek. Jadi Kayla merasa sendirian saat itu. Apakah permasalahan ini tuh mempengaruhi kepercayaan diri Kayla? Mempengaruhi. Jadi apa yang mempengaruhi kepercayaan diri Kayla? Contohnya merasa diri dia dianggap kan. Dia itu mati kanco untuk masuk kita Ya? ya. Baik, terima kasih Kayla atas keterbukaan jadi Kayla. Selanjutnya, mana tanggapan jadi teman-teman segalanya di sini terkait dengan cerita Kayla tadi? Ada yang nggak lanjut tanggapan? Ada Tania, dipersilakan. Aku minat Keyu cukup kuat karena dia lah bertahan sampai hari ini. Baik, terima kasih Tania. Selanjutnya ada lagi yang nggak lanjut tanggapan? Pada Rizky, dipersilakan. Menurut aku wajar jadi Keyu lau karena kalau aku di posisi itu pasti aku kecewa. Baik, terima kasih Rizky karena sudah memberikan tanggapannya. Ada lagi yang masih tanggapan? Sudah. Ya, silakan. Aku pasti memahami perasaan Kay. Apalagi jadi terdekat. Boleh dikasih. Baik, sepertinya karena azan kita stop sebentar ya. Nanti dilanjutkan boleh memberikan tanggapan lagi. Nah, kita stop dulu sebentar karena kita dengarkan azan dulu.
Baik, ada lagi yang nak lanjut tanggapan? Dan? Nah, setelah dengar tanggapan jadi teman-teman, jadi kancu-kancu tadi, apa yang Kaila rasakan? Merasa lega. Terima kasih untuk kanco-kanco yang memberikan tanggapan. Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih Kaila juga. Selanjutnya, ayo nak ngajak adik-adik semua di sini menganalisis permasalahan Kaila tadi dengan salah satu teknik konseling, yaitu teknik REBT. Jadi, kita itu akan melihat keterkaitan antara masalah yang dialami Kaila ini dengan pikiran dari Kaila. Jadi nanti akan Ayu sediakan di sini ada beberapa kartu, nanti boleh buka satu persatu kartunya. Nanti boleh dibacakan untuk Kaila isinya, maka akan kita analisis bersama-sama. Baik, boleh dibuka kartu yang pertama dulu, boleh dibacakan isinya. Peristiwa pemicu. Jadi saat itu apa yang membuat Kaila itu terluka jadi permasalahan ini? Perkataan dan etika dia. Selain itu, Sudah. baik, silakan buka yang kartu yang kedua. B. Pikiran. Jadi saat itu apa yang Kaila pikirkan dari permasalahan ini? Merasa kecewa. Selain itu, Merasa kecewa. Tidak menyangka. tidak menyangka kalau dia melakukan hal itu. Boleh yang ketiga boleh juga. Konsekuensi. Jadi apa akibat dari pikiran Kaila tadi? Akibat dari pikiran aku tadi, gara-gara dia ngasih aku. Jadi akibatnya, diri merasa tidak pantas, tapi pasrah. selain itu, Nah itulah. selanjutnya untuk kartu yang keempat boleh dibuka. D. Membantah. Baik, jadi di sini Ayu ingin mengajak Kaila itu membantah pikiran Kaila tadi yang bersifatnya itu masih irasional atau masih belum masuk dengan logika. Jadi Ayu akan sampaikan satu kalimat, nanti silakan Kaila jawab kalimat itu ya. Ketika satu orang tidak suka dengan saya, maka orang lain itu juga tidak akan suka juga dengan saya. Tidak. Tidak. Ketika satu orang itu memperlakukan saya dengan buruk, maka orang lain juga memperlakukan saya dengan buruk. Tidak. Saat itu apakah masih ada orang yang mendukung? Ada. Siapa? Sahabat satu. Selanjutnya, apakah pikiran Kaila ataupun perasaan Kaila tadi kalau Kaila itu tidak berharga itu sepenuhnya benar? Benar. Menurut Kaila itu sepenuhnya benar? Kalau Kaila itu tidak berharga? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya terima kasih Kaila karena terbuka menyampaikan ini segalanya. Selanjutnya ada yang nak memberikan tanggapan? Saya. Pada Citra dipersilakan. Seorang jemaah menentukan semua orang benci. Ada lagi? Saya. Kepada Tania dipersilakan. Aku minat kayu jemaahnya iya. Selain itu ada lagi? Pada Angel dipersilakan. Menurut aku kayu tetap berharga. Selanjutnya ada lagi? Ada. Oke. Nah, jadi setelah dengar tanggapan jadi kanco-kanco Kaila tadi, apa yang Kaila rasakan? Merasa lega untuk kanco-kanco yang Menyampaikan itu tadi. Selain itu? tidak ada. Tidak. Baik. Selanjutnya sebelum ke kartu yang terakhir nih, Ayu nak ngajak adik-adik melakukan salah satu latihan yang pacak berguna untuk kita. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan latihan modeling. Jadi Ayu nak tanya di sini, apakah adik-adik di sini pernah merasa yolok Kaila, pernah merasakan digosipkan, pernah merasa digibahi, pernah merasa dijauhi oleh lingkungan terdekat? Ada yang punya pengalaman itu? Adik. Baik, mungkin untuk kalau anggotanya nak kasih pengalaman itu mungkin jadi Ayu.
Ayu pernah juga di posisi Kaila ini. Saat itu tuh Ayu juga dari nyangkok karena ini kan datangnya dari orang-orang terdekat. Nah, bedanya saat itu Ayu disampaikan oleh kanconya juga, tapi kanca Ayu juga saat itu. Jadi Ayu dari nyangkok, dia ngomongkan hal yang kurang lemah di kita. Jadi awal saat itu tuh Ayu merasa terluka pula dengan omongan jadi cuma itu tuh. Nah, saat itu Ayu merasa terluka dan juga termasuk juga kayak tadi kehilangan semangat, termasuk aktivitas sehari-hari pula terganggu karena memikirkan hal itu. Nah, jadi Ayu merasa pada saat itu tuh yang Ayu harapkan, ngapa sih jemaah terdekat kita tuh ngomong oleh itu, ngapa sih kita tuh harus mendengarkannya oleh itu, padahal kan jemaah itu tuh lah kita anggap dekat lah, kita anggap dekat lain gitu kan. Jadi saat itu tuh awalnya emang Ayu juga merasa kamu memikirkan terus itu tuh termasuk juga mengganggu, terus nak cerita juga dengan siapa perempuan. Jadi saat ini kalau saat ini tuh Ayu mulai neda mikirkan lagi hal itu tuh. Jadi Ayu berusaha kalau menghapuskan kan ada mungkin, tapi kalau Ayu apa melakukan kegiatannya lainnya baca menghapuskan pikiran Ayu terkait masalah itu tadi. Nah, jadi dari cerita Ayu tadi ada yang memberikan tanggapan ataupun pengalaman dari pengalaman Ayu tadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau aku sih dari itu Ayu harus jaga jarak dengan dia. Jaga jarak salah satunya. Selain itu, Karena ngapa kanca dekat itu pasti pernah ada yang untuk menghancurkan kehidupan kita. Gitu. dan yang lain ada yang nak lanjut tanggapan? Kepada Cindy dipersilakan. Masih ada nih pedoman. Kepada Rizky dipersilakan. Jangan terlalu dipikirkan. Baik, terima kasih. Terima kasih adik-adik atas tanggapannya. Ayu minat juga Kaila lah baca juga memahami. Semoga Kaila jadi cerita Ayu tadi baca ambil pelajaran yang baca Kaila terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kaila. Baik, selanjutnya sebelum kita belum dulu lanjut ke kartu yang ini, Ayu nak ngajak adik-adik melakukan salah satu latihan lagi. Jadi di sini tuh Ayu ingin mengajak adik-adik melakukan role play atau bermain peran. Jadi akan ada dua peran yang kita mainkan di sini. Yang pertama sebagai orang yang menyakiti Kaila. Terus yang kedua itu sebagai orang yang mendukung Kaila. Jadi namanya untuk orang yang menyakiti Kaila nanti akan diperankan oleh Ayu Dewek. Untuk orang yang mendukung Kaila jadi anggota kelompok ini. Nanti namanya keluar akan berikan bentuk dukungan apa yang tidak disampaikan kepada Kaila jika adik-adik itu berada dalam melihat langsung permasalahan Kaila ini nanti. Ya, mungkin kita sepin dulu namanya yang keluar nanti ya. Ya, siapa yang nak mencet? Namanya? Silakan. Rizky, baik. Jadi Rizky nanti boleh sampaikan bentuk dukungan apa yang nak Rizky sampaikan kepada Kaila jika Rizky itu berada dalam permasalahan Kaila sebagai teman yang mendukung Kaila. Dimulai jadi Ayu dulu sebagai orang yang menyakiti Kaila. Kaila boleh lihat Ayu sebagai orang yang melukai Kaila, sebagai orang yang mengecewakan Kaila. Saat itu apa yang nak Kaila sampaikan? Aku dengan dia menyampaikan apa kawan pacaran itu dengan aku, apa kawan itu iri dengan aku. Padahal aku hidup dengan kawan, tapi kenapa kawan jahat dengan aku? Gitu deh. Saat itu tuh apa yang membuat kabar terluka? Kata-kata dengan etika dia yang lah ngosipi aku. Selain itu, selanjutnya apa yang kabar harapkan saat kejadian itu? Perilaku aku apa yang kabar harapkan saat itu? Dia nyangko dia ngecekkan aku itu, padahal dia hidup dengan aku. Gitu deh. Gimana setelah nyampaikan ini, apa perasaan itu?
kan namanya lah keluar disiplin tadi, bentuk dukungan apa yang nak Rizky sampaikan kepada Kay? Menurut aku Ruth, jangan terlalu dipikirkan. Semoga semangat PNM. Ya? Baik. Selanjutnya ada yang nak nanya dengan Kay? Ada yang nanya? Pada Rizky dipersilakan. Rasa dendamku mantu kebanyakan masalah itu. Tidak. Karena apa? Karena dendam itu bisa baca. Karena dendam itu baca bukan pemicu pikiran kita. Karena apa? Kita dendam dengan dia, jadi yang apa masalah-masalah yang lain tadi juga muncul. Jadi menurut dari pertanyaan Rizky tadi, menurut Kayla itu tuh ada mantu pikiran, karena pikiran Kayla itu cukup mempengaruhi menurutnya itu. Ada lagi yang bertanya? Saya. Pada sendiri persilakan. Apa yang membuat dia bertahan sampai kini? Aku bertahan sampai kini karena aku dari sini Nedo nak memikirkan hal yang itu penting. Kalau dia pos juga nak tahu kan ya. Tapi aku berdoa kepada Tuhan karena apa? Ada pasti yang lebih sakit malah dia. Karena apa? Aku sakit pada dia. Gitu tuh ya. Ya? Ya. Ada lagi yang nak bertanya? Pada Citra dipersilakan. Kalau kanca kayak ini minta maaf, aku maafkan. Kalau dimaafkan maafkan, tapi kalau nanti dihapuskan mungkin tahu. Mungkin menurut Kayla tuh dari pertanyaan Citra tuh kalau dia minta maaf mungkin akan dimaafkan, tetapi Kayla akan memilih lebih menjaga jarak dengan dia. Oke? Betul. Baik, menurut Ayu juga dari jawaban Kayla ini percaya Kayla lah mulai memahami diri Kayla dewe. Nah, apa perasaan Kayla setelah menyampaikan hal itu? Lebih lega karena pemicu oleh emosi tadi lebih berkurang. Jadi Kayla merasa emosi Kayla itu lebih tersalurkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke kartu yang belum kita buka ini. Silakan Kay buka kartu dan boleh dibacakan isi. Efek dari pikiran baru. Jadi di sini tuh Ayu nak ngajak Kayla itu mengubah pikiran lama Kayla yang bersifat itu masih irasional. Jadi kita akan ubah pikiran itu menjadi pikiran yang lebih rasional atau yang lebih logis. Jadi Ayu akan sampaikan pikiran lama Kayla, nanti Kayla itu boleh sampaikan pikiran baru Kayla. Menurut Kayla, saya tidak pantas dihargai. Pikiran lama Kayla. Pikiran baru Kayla. Saya pantas dihargai karena saya lebih baik daripada dia. Setuju teman-teman? Setuju. Pikiran lama Kayla, saya tidak berharga. Pikiran baru Kayla, Saya lebih berharga daripada dia karena saya lebih ingin bahagia daripada dia. bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju. Pikiran lama Kayla, selanjutnya pikiran lama Kayla, saya harus membalaskan dendam saya. Pikiran baru Kayla, Akan saya lupakan tapi tidak bisa kita hapuskan. Saya tidak akan dendam. bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kayla. Baik, selanjutnya Ayu nak ngajak adik-adik memberikan dukungan positif sebagai penguatan. Di sini Ayu akan bagikan daun-daun pohon untuk adik-adik. Nah, adik-adik boleh tuliskan bentuk dukungan apa yang nak adik-adik sampaikan dengan Kayla, boleh dituliskan. Nanti boleh disampaikan dukungan tersebut dan setelah disampaikan akan kita tempelkan di pohon yang sudah Ayu buat. Oke? Boleh keujungkan dulu deh. Sudah dapat dong? Baik, silakan tuliskan bentuk dukungan apa yang nak adik-adik sampaikan untuk Kayla. Nah, nanti di bawahnya boleh tulis namanya, karena keterbatasan pena, jadi penanya boleh gantian. Nah, di
bawahnya ditulis nama adik-adik ya. Dan juga nanti setelah nyampaikan bentuk dukungan adik-adik yang sudah adik-adik tuliskan, sampaikan pula apa alasan adik-adik menulis hal itu. Dukungannya juga boleh dituliskan. Baik, boleh disampaikan dukungan positif itu, dukungan positif kepada Kaila. Siapa yang nak nyampaikan dulu? Silakan Cindy. Semangat, jangan menyerah. Alasan Cindy menulis semangat? Aku tahu Kaila itu orang yang kuat, jadi harus bersemangat. Terima kasih Cindy. Selanjutnya siapa lagi yang nak nyampaikan? Pada Pania dipersilakan. Semangat. Semangat. Alasan Pania nulis semangat? Iya. Terima kasih Pania. Selanjutnya pada Rizky dipersilakan. Semangat, kamu hebat, sudah bisa melupakan. Alasan Rizky nulis itu? Karena waktu dia semangat, bisa melupakan. Selanjutnya apa lagi? Pada Angel dipersilakan. Semangat, jangan dengarkan perkataan orang. Apa alasan Angel nulis itu? Karena Angel mungkinlah melihat perjuangan dari Kaila. Sebagai kanco, salah satu kanco sekaligus sepupu dekat Kaila juga kan? Baik, terima kasih Angel. Ada lagi yang nak nyampaikan? Silakan. Kepada Winara dulu dipersilakan. Semangat, jangan tantang menyerah. Apa alasan Winara nulis itu? Kamu Kaila lah hebat, kaca. Nah, obok menyerah. Karena Kaila itu perjalanannya lah jauh dan juga Kaila itu nado mudah menyerah. Terima kasih Winara. Selanjutnya kepada Citra yang terakhir dipersilakan. Jangan dengarkan, karena masih banyak yang bisa menghargai. Baik. Terima kasih Citra. Ayo juga nak nambahkan satu daun untuk Kaila. Jadi di sini Ayu nulis bambu karena apa? Karena Ayu melihat perjuangan Kaila sejauh itu, Ayu juga pernah mengalami hal serupa oleh Kaila. Jadi permasalahan itu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi tidak mudah untuk kita melupakan pikiran kita yang itu. Baik, setelah mendengar yang sudah teman-teman sampaikan tadi, apa yang paling berkesan menurut Kaila? Alasannya? Karena aku merasa aku merasa hebat karena lah baca Angkuno sampai sejauh ini. Yang baca merupakan masalah ini tuh deh. Baik, selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kaila. Nanti pohon ini tuh boleh Kaila bawa pulang, bawa balik. Jadikan ini tuh sebagai pengingat kalau Kaila itulah sejauh ini, kalau Kaila itu mempunyai banyak teman-teman yang mendukung Kaila di sini. Nah, selanjutnya boleh kita pasangkan dulu bentuk dukungan kita ini di sini.
Silakan pasangkan. Biar air panas. Mungkin ayo kesampingkan dulu ini. Nah, Nendo Traso kita telah berada di kegiatan akhir sesi. Nah, di sini sebelum menutup kegiatan ini, ayo ingin Kayla nyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kesimpulan hari ini, Apa yang Kayla dapat hari ini? aku dapat hari ini, aku merasa lega karena lagi kanco-kanco itu apa saran nongko aku nyedo banyak pikiran, aku nyedo mikirkan yang itu tadi, ya aku telah merasa lega men. Dan itu? Dan itu. Baik, terima kasih Kayla karena sudah menyampaikan apa yang Kayla rasakan, permasalahan Kayla pula lah bersedia kalau permasalahan Kayla ini dijadikan fokus pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum itu ayo anggota kelompok di sini menyampaikan satu kesan ataupun satu pesan ketika mengikuti kegiatan ini. Apa yang dirasakan? Dimulai dari Citra dulu. Gembira. Gembira. Tania? Gembira. Rizky? Senang. Dinara? Senang. Angel? Kayla? Senang. Baik, terima kasih adik-adik. Selanjutnya Ayu ingin, tadi kan perasaan sudah adik-adik sampaikan. Nah, Ayu ingin adik-adik menyampaikan pemahaman baru yang adik-adik dapatkan hari ini, yang belum pernah adik-adik dapatkan. Siapa yang ingin menyampaikan dulu? Dimulai dari Cindy dulu. Pemahaman baru yang Cindy dapatkan dari cerita kita sepanjang ini. Apakah Cindy itu, misal tadi kan Ayu cerita pengalaman Ayu. Nah, jadi Kayla juga, apa pemahaman baru yang Cindy dapatkan? Misal ketika menghadapi masalah dengan kanca pulau kan, Cindy merasa dijauhi pulau. Nah, Cindy itu akan melakukan apa? Cukup diam. Dan juga Cindy masih akan memikirkan hal itu? Masih. Mungkin untuk berlarut-larut, mungkin tidak. Tidak. Kayla ada, Wek? Aku sih lebih jaga jarak kepada orang-orang, meski orang-orang itu terdekat, mungkin dia bisa menghancurkan kehidupan kita. Ayo. Cukup diam dan tidak mendengarkan omongan orang. Untuk Winara? Cukup diam. Cukup diam. Kalau Rizky? Jangan terlalu dipikirkan karena kalau dipikirkan bisa bikin stres. Ya. Dan? Harapannya? Diam. Ya. Citra? Cukup diam dan jangan dengarkan. Baik. Selanjutnya, semisal adik-adik berada di posisinya sama kan, pernah alami, pernah alami pulang, apa yang adik-adik akan lakukan ke depan? Apa adik-adik akan tetap berteman dengan orang itu? Jaga jarak. Untuk Kayla Dewa, kalau terulang lagi apa? Lebih jaga jarak, meski berteman tapi lebih menjauh. Baik. Kalau Angel? Jaga jarak. Win? Jaga jarak. Jaga jarak. Kalau Rizky? Jaga jarak. Jaga jarak. Kalau Tania? Jangan temani. Jangan temani. Kalau Citra? Jaga jarak. Jaga jarak. Baik, di sini Ayu lihat adik-adik sudah mengambil pemahaman baru yang kita lakukan dari kegiatan ini. Nah, tidak terasa kan kegiatan kita ini sudah berada di akhir sesi. Sekali lagi Ayu ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik. Dan juga semoga dari hal ini kita baca ngambil pengalaman, kita baca ngambil dari pengalaman yang sudah disampaikan, kita baca ngambil pelajaran dari sini, dan juga ini juga bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Khususnya untuk KDW, perlu ingat kalau itulah sejauh ini menghadapi masalah ini, dan juga harus ingat kalau satu orang yang membenci Kayla itu menentukan harga diri Kayla, menentukan nilai diri Kayla. Dan Kayla harus ingat hari ini banyak kancu-kancu yang masih mendukung Kayla, termasuk mungkin juga tua Kayla juga masih akan mendukung Kayla jika Kayla sampaikan hal ini. Nah, selanjutnya
Marilah kita tutup kegiatan ini itu dengan doa sebagai penutupan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi Ayu ucapkan terima kasih atas partisipasi di sini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di sini. Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam